Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kandang Jagat, channel yang membahas tentang seputar dunia ternak entok ya. Dalam pembahasan kali ini ada beberapa hal cara mudah dalam beternak entok ya. Karena mayoritas para peternak entok itu banyak yang mengeluh tentang pakan yang mahal, harga jual susah, dan ternak entok banyak yang merugi. Bagaimana cara mengatasinya? Mari kita simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya selalu semangat untuk memberikan informasi-informasi dan pengalaman saya dalam beternak entok. Dalam beternak entok ini ya, biaya modal pakan itu yang dibutuhkan sekitar 70-80% itu modal habis di pengeluaran pakan ya teman-teman. Untuk mengatasi hal itu kita bisa memanfaatkan pakan-pakan limbah ya, seperti limbah rumah makan, limbah ya sisa-sisa nasi di rumah kita, ataupun kita bisa memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Jika kita beternak dalam masih partai kecil ya, skala rumahan itu kan belum sampai ratusan ya, kebanyakan masih puluhan, itu kita bisa memanfaatkan pakan-pakan alternatif yang ada di lingkungan kita ya, atau memanfaatkan limbah-limbah seperti roti BS atau kerupuk-kerupuk pecah atau nasi-nasi sisa ya teman-teman. Dan kita bisa mencampurkannya dengan bahan pokok seperti bekatul atau jagung-jagung giling atau nasi aking dan lain sebagainya ya teman-teman. Untuk menyikapi hal ini kita bisa meminimalisir biaya pengeluaran pakan kita, karena segala jenis ternak unggas itu kuncinya ada di modal pakan ya teman-teman. Jika kita memiliki pakan yang melimpah, pastinya akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Jadi sebelum teman-teman memulai untuk beternak entok, sebaiknya teman-teman menyediakan dulu bahan-bahan pakan yang akan selalu dijadikan pakanan pokok ya, atau yang akan selalu sedia ya teman-teman, agar teman-teman tidak mengalami kerugian yang begitu besar ya. Sebenarnya kita memakai pakan pabrikan itu ya masih ada hasil ya, tapi jika kita beternaknya masih dalam skala rumahan atau masih dalam puluhan ekor, alangkah lebih baiknya teman-teman menggunakan pakan-pakan alternatif. Dan untuk menambah protein pada pakan ternak, bisa mencampurkan sedikit konsentrat ya teman-teman. Tidak perlu banyak-banyak, bisa perbandingan 5:1 ataupun 8:1 itu sudah sangat bagus ya. Apalagi teman-teman beternaknya di sistem pembibitan ya. Jika terlalu banyak protein, maka telur-telurnya itu tidak akan fertil ya teman-teman, karena itu telur-telur dalam keadaan gemuk, bukan telur karena kawin ya teman. Jadi saran saya, jika teman-teman ternak pembibitan itu ya cukup menggunakan campuran 8:1 ya lah. Contohnya seperti 8 kilo bekatul dan 1 kilo konsentrat petelur. Itu hanya untuk untuk kalau ibarat kita mancing itu ya, untuk umpan aja, umpan agar entok-entok kita itu cepat bertelur kembali. Terus untuk hal yang kedua, yaitu biasanya entok banyak yang mati ya. Itu untuk pemula-pemula biasanya sering terjadi ya, seperti yang saya alami dulu. Dan bagaimana cara mengatasinya agar hal-hal yang seperti itu tidak kita inginkan? Oke, untuk mengatasi atau mencegah adanya virus-virus datang masuk ke kandang kita, yaitu sebaiknya kita sediakan kandang atau tempat tinggal entok yang nyaman dan jangan sampai basah ya teman-teman. Bisa menggunakan lantai tanah dan atapnya itu ditutup rapat ya teman, agar air hujan itu tidak masuk, dan kolam atau tempat air minum entok itu disendirikan ya teman-teman, agar airnya tidak kemana-mana. Kalau sepengalaman saya, yang penting lantai kandang entok itu selalu kering dan bersih, itu insya Allah maka kandang kita itu akan selalu aman dari virus-virus itu ya. Itu ya memang sepele, tapi harus jika lantai tanahnya selalu lembab, teman-teman bisa sediakan abu dolomit atau batu gamping ya teman-teman. Itu
bisa ditaburkan ke tanahnya agar tanah walaupun lembab itu akan selalu cepat kering dan mengurangi bau kotoran, dan amoniaknya pun tidak begitu banyak ya, tidak cepat naik ya. Itu pengalaman saya ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya yang sering kali terjadi ya teman-teman, yaitu di masalah penjualan atau pemasarannya. Kalau saran saya yang penting teman-teman beternak dulu sampai berhasil. Untuk masalah pemasaran itu menurut saya sangatlah mudah ya teman-teman. Kita bisa melakukannya lewat media sosial ya. Media sosial kan sekarang sudah banyak ya, zamannya sudah canggih, tidak begitu susah untuk melakukan pemasaran. Yang penting barang yang kita jual itu kelihatan bagus, gemuk-gemuk, pasti harganya pun bagus ya teman-teman. Tapi saran saya ya teman-teman, jangan dulu memikirkan masalah pemasaran ya teman-teman, pikirkan dulu di ternak teman ya Pak. Jika cara merawat entok ya teman-teman sudah berhasil dan tidak ada lagi kematian, kalaupun ada kematian pun tidak begitu banyak ya, minimal 2% lah, 3% gitu masih wajar. Itu barulah teman-teman memikirkan masalah pemasaran. Tetapi di sini saya menggunakan prinsip, yaitu jika ada barang pasti ada pembeli yang datang ya teman. Jadi teman-teman gak usah bingung untuk soal pemasaran ya teman. Yang penting teman-teman ternaknya itu jadi sukses, jadi banyak. Soal pemasaran zaman sekarang itu banyak ya pembeli-pembeli atau tengkulak-tengkulak itu di mana-mana ya. Itu sangat mudah ya, sangat gampang. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Dan jika ada beberapa kata yang mungkin buat teman-teman tidak bisa memahami, boleh ditanyakan lewat komentar. Jika saya bisa menjawab, saya akan jawab dengan menyediakan video atau contoh-contoh yang ada di kandang saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.